Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan, dalam badai hidup, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biar hati kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan saat ini. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan yang menolong setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Oh, haleluya.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam saat teduh. Pada saat ini kita boleh kembali mengagungkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan tiba saatnya bagi saya dan saudara untuk kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mengakui Engkau Allah kami yang terus berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami menyadari kalau sampai dengan saat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kuasa dan kedaulatan Tuhan yang terus menaungi hidup kami. Kami terus menaikkan rasa syukur kami. Betapa Allah yang kami sembah, Allah yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan memulaikan aktivitas kami akan kembali belajar firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di bawah tema kuasa salib yang memberi kelepasan. Wow, di balik salib itu ada kuasa yang memberikan kelepasan bagi saya dan saudara, katakan amin. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya sebuah kisah dalam Alkitab mengenai seorang yang dirasuki oleh legion itu tentunya bukan hal yang asing bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Cerita ini sudah sering kali kita dengarkan. Nah, ketika kita membaca dalam Alkitab, Lukas 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-39, di sana menceritakan bagaimana ketika Yesus sampai di Gerasa. Firman Tuhan mencatat ketika Yesus sampai di Gerasa, dia disambut oleh seorang laki-laki yang sudah lama dirasuki banyak setan, sehingga orang itu tinggal di pekuburan dan kerap kali dia itu menyakiti dirinya sendiri. Namun Yesus, saudara, tiba dan mengusir setan-setan itu keluar dari tubuh orang itu. Dan mereka sangat ketakutan sehingga meninggalkan tubuh orang itu sendiri. Nah, pada akhirnya firman Tuhan mencatat bahwa lelaki itu pun menjadi waras kembali dan kemudian mengabarkan karya Tuhan yang dia alami dalam hidupnya pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita membaca kisah ini, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang itu? Dirasuki setan sekian tahun lamanya. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa karena kuasa kegelapan yang menguasai tubuhnya pada saat itu, dia menyakiti dirinya sendiri. Betapa sakit yang dia alami. Tetapi ketika Yesus datang dan Yesus berdoa, pada akhirnya roh yang ada di dalam tubuh orang itu, kuasa gelap yang ada di dalam tubuh orang itu, mereka lari ketakutan. Ini menunjukkan bahwa di dalam Yesus itu ada kuasa mengalahkan kuasa kegelapan, katakan amin. Dalam Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan apapun yang mungkin menguasai hidupmu hari-hari ini, dalam nama Yesus ketika engkau dengan iman berdoa, dia akan keluar dan lari ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berada di posisinya pada saat itu ketika seseorang dirasuki oleh kuasa kegelapan, legion, saudara, yang firman Tuhan katakan itu bukan miliknya lagi, tetapi kuasa itu yang menguasai dirinya. Karena ada belenggu iblis yang sudah lama membejarakan dirinya
Dan tidak pernah ada satu orang yang dapat melepaskannya. Tetapi Yesus sanggup melepaskan semuanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa ketika kuasa salib bekerja atas hidup saya dan saudara, ketika kuasa salib bekerja atas kehidupan pribadi, kuasa salib itu sanggup memberikan kelepasan buat saya dan saudara. Sadarilah saudara bahwa ada kuasa melalui salib Kristus. Katakan amin. Ada kuasa melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ada kuasa lewat darahnya yang tercurah, saudara. Ada kuasa yang luar biasa. Apapun itu yang sedang mengikat engkau, saya mau katakan, ketika engkau datang kepada Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, belenggu apa yang mengikat engkau saat ini? Engkau saat ini dikuasai oleh sakit penyakit. Terikat dengan sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun. Mungkin itu pengaruh kuasa kegelapan. Saya mau katakan dalam nama Yesus, kuasa salib itu sanggup melepaskan engkau. Mungkin hari-hari ini engkau terikat dengan kuasa kegelapan, dengan okultisme, roh-roh orang kuat, roh-roh nenek moyang yang mengikat engkau. Saya mau katakan saat ini, saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa salib itu akan melepaskan setiap belenggu yang mengikat engkau. Apapun itu yang sedang mengikat engkau, saudara, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya mau katakan kuasa salib sanggup melepaskan engkau. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini terbelenggu, diikat oleh hutang piutang. Saudara, percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dengan kerendahan hati engkau datang di hadapan Tuhan, minta ampun untuk segala kesalahanmu, segala dosamu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup melepaskan engkau dari hutang piutang apapun. Bahkan engkau hari-hari ini terikat dengan seks bebas, pornografi. Saya mau katakan, kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, akui setiap kelemahanmu, akui setiap dosa dan pelanggaranmu. Saya mau katakan hari ini, kuasa salib Kristus sanggup melepaskan engkau dari ikatan narkoba. Kuasa salib Kristus sanggup melepaskan engkau dari ikatan seks bebas. Kuasa salib Kristus sanggup melepaskan engkau dari ikatan pornografi. Dalam nama Yesus engkau dilepaskan dengan iman. Engkau akan melihat bagaimana kuasa salib itu sanggup melepaskan engkau. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian hari-hari ini terikat dengan hubungan gelap. Bukan dengan suamimu yang sah, bukan dengan istrimu yang sah. Di dalam nama Yesus engkau datang di hadapan Tuhan. Akui setiap dosamu, akui setiap pelanggaranmu. Dia Allah yang sanggup melepaskan hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan engkau terikat dalam kenajisan. Minta kuasa salib melepaskan engkau dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa berharganya pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi saya dan saudara. Dia Allah yang terus menerima kita apa adanya. Apapun itu masa lalu kita, saudara. Apapun itu kejahatan kita di masa lalu. Sekotor apapun kejahatan yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau datang merendahkan dirimu, engkau mengakui setiap dosa dan kejahatanmu, firman Tuhan mengatakan kuasa salib sanggup melepaskan saya dan saudara. Setiap ikatan yang hari-hari ini menghambat kita untuk kita tidak bisa leluasa untuk datang kepada Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus sehingga kita menjadi pribadi yang bebas merdeka. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan tanpa intimidasi kuasa kegelapan. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh terus menguatkan kita, terus memberikan kita dorongan bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, sanggup melepaskan setiap ikatan-ikatan yang mengikat kita saat ini.
Biar firman Tuhan ini menjadi rema buat kita sekalian. Mari saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kuasa salib-Mu Tuhan sanggup melepaskan setiap belenggu-belenggu. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan terikat dengan seks bebas, di dalam nama Yesus Engkau lepaskan. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan terikat dengan narkoba, dalam nama Yesus Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan terikat dengan roh persinahan, kuasa salib-Mu lepaskan mereka dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan mungkin hari-hari ini ada yang terikat dengan kuasa kegelapan, okultisme, roh-roh orang kuat, di dalam nama Yesus. Kuasa salib Kristus sanggup melepaskan setiap mereka. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap jemaat Tuhan. Engkau yang paling tahu apa yang mereka alami hari-hari ini. Setiap ikatan-ikatan yang membelenggu hidup mereka Tuhan, hamba mohon biar kuasa Tuhan bekerja melepaskan setiap mereka. Setiap mereka yang datang dengan hati yang hancur, mereka mengakui setiap kesalahan dan kejahatan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang menerima mereka apa adanya. Engkau mengampuni mereka Tuhan. Bahkan Engkau menyebut mereka sebagai anak-anak ketebusan darah-Mu. Kuasa Tuhan bekerja menjamah melawat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan meteraikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami menjadi pribadi yang menang, dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa salib itu sendiri. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.